Halo Rehan, Wih, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ini gelap emang kamu matiin atau? Oh, Enggak, pencahayaannya kurang merata ya. Oke, oke. Gimana kabarnya ini? enggak. BFH nggak? Iya. Oh iya, BFH juga Karawang. Kamu Karawang ya? Apa? Karawang kan ya? Iya. BFH juga dari rumah. Heeh. Sampai kapan? Kalau Nah, besok udah masuk lagi. Oh besok Rabu. Rabu udah masuk. Oh, oke. Berarti udah kondusif ya kayak besok ya. Hari ini udah kondusif berarti ya. Kurang tahu deh. Lah Aku kayak juga. Hmm? tempat kakak tuh Solo ya. Mm-mm. Di Solo gimana? WFH juga belajar dari rumah semua karena kemarin Di Solo juga berdampak ya. dampak walaupun nggak banyak tapi banyak tempat yang rusuh juga di situ. Jalan-jalan di Itu kayak itu ya. Gimana? kota besar ini ya, di demo ya, atau kota yang ya kayak Hmm. yang Kayaknya semua kabupaten aja sih pertama yang ada yang mirip yang kota. nggak ya yang kabupaten kayaknya nggak, yang kecil-kecil nggak, yang gede-gede yang intinya pusat pusat yang sedikit pusat lah. Kalau kan Ya nggak terlalu Makassar pusat. juga ya. Makassar juga, Bandung, terus Cirebon aja juga. Intinya yang kota-kota terkenal. Kebanyakan kenal karena mereka pingin anu kan atensi dari pemerintah, jadinya yang kota-kota sedikit terkenal itu demo, tapi kebanyakan rusuh juga sih, tapi nggak separah Jakarta rusuhnya. Oke, udah siap. Ya, Oke. Oh, udah aku rekam. Oke, hari ini masih ngelanjutin yang membuat model machine learning kemarin. Di hari ini kayaknya nggak ada kode, tapi nggak ada code, tapi mungkin kamu bisa ngekode sendiri karena di sini nanti ada pemberi pembahasan cara menaik akurasi dari model kita, yaitu dengan cara mengganti jenis modelnya. Nah, di sini nanti terakhir akan memperkenalkan beberapa model baru. Yang kemarin kan pakai KNN, Kernel Snake Boards. Hari ini ada Naive Bayes, Support Vector Machine atau SVM, sama Discovery, pohon keputusan. Nah, itu sebenarnya modelnya banyak banget, bisa dicoba untuk naikin akurasi. Sebelum ke situ, kita akan masih lanjutin yang kemarin. Di sini sebenarnya pembahasan lebih ke gimana cara membuat grup dalam untuk mengikuti kompetisi di Kaggle. Nah, oke, dikit sih, nggak terlalu banyak. Di 68 doang. Jadi, dan nggak ada kode sebenarnya. Kodenya adalah nanti paling proyek. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa proyek dengan hasil maksimal memiliki kode dan ide solusi yang sama persis? Kemungkinan enggak, karena ketika untuk hasil yang lebih bagus, kodenya pasti berbeda-beda dan solusinya berbeda-beda. Kalau kamu kemarin lihat Kaggle-nya kan, itu ada orang yang bagian kode. Nah, kode ini tuh beda-beda dan hasilnya juga beda-beda. Sebenarnya tergantung kreativitas kita dari untuk memecahkan masalah model yang mau kita bangun. Mulai dari pesan datanya, membersihin datanya, membuat fitur baru, sama membuat model. Bahkan membuat model itu kan ada beberapa parameter ya. Jumlah kemarin KNN itu jumlah K-nya itu berapa. Itu jumlah K-nya itu juga mengaruh untuk hasil
hasil dari model. Nah, proyek yang berbeda pasti pendekatannya juga berbeda. Dan sebaiknya kalau proyeknya beda lagi, misalnya datanya beda, modelnya yang mau kita gunain juga pastinya harusnya beda. Jangan, ya walaupun sama nggak apa-apa, kadang it's work. Kita menggunakan model yang sama itu juga kadang berhasil. Tapi I think itu nggak terlalu bagus karena diharapkan kita harus selalu mengeksplor lebih dan lebih. Jadi kadang ide satu sama lain perlu diperbarui. Ya. Hari ini kita akan merumuskan rahasia proyek yang sukses. Kemudian untuk memberikan solusi untuk portal digital edu kita yang kemarin, kami akan menulis studi grup, menggabungkan semua menjadi satu. Dan kemudian kita minta membuat tim, walaupun sebenarnya kita ini sendiri ya, harusnya ya nggak bisa karena kita nggak punya grup. Nah, tapi nanti mungkin bisa jadi pengetahuan aja kalau cara membuat tim di Kaggle itu seperti apa. Kemudian kemarin juga udah mengunggahnya masih sama sebenarnya, cuma mengunggah hasilnya doang kalau di Teledu, hasil yang result doang, sama ID-nya doang. Kolom ID sama kolom result. Ya, salah satu untuk mengembangkan ide proyek kita, yaitu kita bisa menerima masukan dari orang lain, salah satunya dari tim kita, atau enggak kita harus memahami kesalahan kode kita dan kita harus barui terus karena kode itu sebenarnya for information nggak ada kode atau aplikasi yang sekali jadi. Itu ada tapi biasanya mereka itu diiterasi terus, diperbaikin terus. Makanya kalau kamu misalnya besok kalau kamu jadi software engineer gitu, kebanyakan pekerjaan software engineer adalah memperbaiki bug, yaitu memperbaiki kode kita. Kadang hari kode kita berjalan dengan lancar nih, tiba-tiba minggu depannya bisa error. Nah, itu sering banget ketemu error-error dalam kode kita dan itu diperbaiki terus. Karena eh, pemrograman itu nggak statik, nggak diam aja tapi benar-benar bergerak terus. Jadi kita harus perbaiki. Kembali memperbaiki daripada membuat sesuatu di pekerjaan itu. Salah satu untuk memperbaiki model kita atau hasil model kita adalah transformasi data, eh, lebih main ke transformasi data. Jadi kemarin kan kita membuat fitur baru tuh. Fitur baru sebenarnya itu kadang fitur baru, pinter-pinter kita mau buat fitur baru gimana atau mau mentransfer data gimana itu karena transformasi data, merubah data dari data, contoh kemarin data yang bersifat kayak jenis kelamin laki-laki perempuan gitu harus ditransformasiin jadi numerik karena kan ya itu salah satunya untuk biar bisa dimasukin kolom jenis kelamin dimasukin dalam model harus dibuat numerik. Nah itu cukup contoh transformasi data. Dan membuat fitur juga kemarin kita ada uh, di tanggal yang terakhir mereka membuka, jadi sejak terakhir membuka sampai hari ini tuh berapa hari atau berapa minggu aplikasi ini udah buka lagi. Nah, itu juga bisa jadi fitur baru lagi. Nah, ini dibahasnya juga di konversi data, mengubah data jadi numerik, pembersihan data, dan generasi fitur baru. Jadi tadi kita udah bahas yang nomor satu dan nomor tiga, dan nomor dua ini harusnya pertama sih. Awal pembersihan data, kemudian merubah data jadi numerik, baru kita menggenerate atau membuat fitur baru dan dari fitur yang sudah ada atau kolom data yang sudah ada. Contohnya tadi, yang tanggal terakhir kali mereka membuka aplikasi web Edit. Mari kita bahas secara terpisah. Strategi apa yang ada digunakan untuk mengubah data menjadi angka? Nah, ini pakai variabel dummy. Kalau jenis kelamin kan cuma laki-laki perempuan. Nah, kita ngerubah laki-laki menjadi 0, perempuan jadi 1, atau enggak bisa pakai skala numerik dari 1 hingga 3. Misalnya
tingkat kepuasan pelanggan. Biasanya tingkat kepuasan pelanggan kan ada yang senang, biasa, nggak suka, biasa aja, dan senang. Nah itu nih kita kita kategoriin. Kalau satu biasa aja, kalau nomor satu nggak senang, dua biasa aja, tiga senang. Jadi kita jadi numerik juga. Jadi kita bisa ambil data. Misal kalau di WPEDU kemungkinan nggak ada ya. Tapi kalau contohnya misalnya ada rankingan, menurut Anda gimana? Tapi biasanya ranking kan 1 sampai 5 ya, jadi nggak usah dirubah langsung. Jadi biasanya orang akan masukin satu, dua, atau tiga, atau bintangnya ada berapa. Itu juga salah satunya. Terus pembersihan data juga ada fitur yang digunain dan fitur yang dihapus. Kemarin udah kita bahas juga. Alasan yang dimana kenapa data bisa dihapus selama tahap analisis pengelompokan atau bagan menunjukkan bahwa fitur tersebut tidak terkait dengan variabel target. Jadi contohnya kan kemarin di web itu kan intinya resultnya adalah orang mau di web membeli aplikasi atau enggak kan. Itu misalnya eh, kalau ada kolom yang nggak berhubungan dari pembelian, contohnya tingkat pendidikan gitu. Kemungkinan tingkat pendidikan yang pakai aplikasi kita itu ternyata kemungkinan nggak akan relevan dengan orang beli atau enggak. Nah itu bisa dihapus. Jadi kita harus tahu baca setiap kolomnya dengan sense of yang kita miliki. Kira-kira kolom ini tuh bakal ngaruh nggak ya sama hasil pembelian sama atau enggak. Walaupun sebenarnya kemungkinan bisa aja semuanya ngaruh, tergantung eksplorasi kita. Jadi kita benar-benar harus mengeksplorasi setiap nama kolomnya. Di Kaggle kemarin kan juga udah kita bahas di penjelasan di kolomnya. Jadi kolom ini namanya apa, kemudian penjelasan lebih lanjut kolom ini tuh berisi apa aja. Nah, itu juga bisa kita jadi referensi untuk menentukan bahwa mana yang bisa kita hapus, mana yang nggak bisa kita hapus. Nah, yang ini tadi dihapus karena nggak sesuai dengan variabel target. Kalau yang ini perbandingan akurasi model mengandung dan tidak filter. Contohnya, jika Anda mengecualikan kolom tertentu dari kumpulan data sebelum model, keakuratan pilihan akan meningkat. Nah, selain menghapus karena kolomnya itu salah, nama kolomnya nggak akan berpengaruh dengan targetnya, sebenarnya juga bisa kita hapus. Kita bisa main misalnya ada kolom yang kita gunain 5 ya awalnya. 5 kolom contohnya yang BPFDU tadi seingatku misalnya ada 5 kolom yang kita gunain. Kita buat model, kemudian kita dapat akurasinya. Nah, harusnya 80% nih. Dan di sini boleh kamu eh, cuma menggunakan 4 atau 3 kolom. Contoh kalau 3 kolom doang ternyata tuh 3 kolom doang aku dapat lebih dari 80% nih. Itu lebih bagus. Jadi nggak mesti semua kolom atau semua data itu kolomnya digunain. Atau nama fiturnya digunain itu nggak mesti. Bahkan satu doang itu boleh satu kolom. Sering terjadi juga. Kadang data itu terlalu kompleks malah terlalu bodoh juga bisa. Jadi nggak bisa menebak modelnya. Tapi kadang lebih simpel itu, yaitu di data enaknya gitu. Selain pakai sense dari kita bahwa variabel ini ngaruh atau enggak, itu juga pakai feeling atau enggak coba. Jadi nggak semua kolom bisa kita gunain. Nggak harus sih, lebih tepatnya kata-katanya. Selanjutnya fitur baru apa saja yang dihasilkan? Mengapa tanda khusus ini? Bagaimana generasi terjadi? Berdasarkan data apa? Sudahkah Anda menguji model dengan tanpa ada fitur? Generasi model itu pembuatan fitur baru ya. Kayak yang yang aku ingat kemarin itu, yang gue ingat lagi yang kemarin adalah eh, seberapa lama aplikasi ini nggak dibuka lagi, yaitu dari data orang membuka terakhir sampai hari ini dihitung. Nah, itu ada pertanyaan lagi. Nah, mengapa tanda khusus ini?
aku nggak paham yang itu. Tapi yang kedua, bagaimana generasi itu terjadi berdasarkan data apa? Nah, contoh yang tadi, berapa lama orang tidak membuka aplikasi ini, kemudian berdasarkan data tanggal mereka membukanya, kemudian itu juga dicoba apakah dengan tambahan fitur baru ini dia modelnya lebih bagus atau lebih buruk, itu juga. Jadi sebenarnya intinya selain kita menyiapkan data, membersihkan dan menyiapkan data untuk model, itu tuh kita harus benar-benar menguji setiap kolom. Bahkan kalau perlu setiap kolom satu-satu kita uji model kita dengan kolom-kolom itu satu, dan dengan selain satu-satu bisa kita campur-campur. Jadi bisa kita ubah-ubah, kita campur-campur em, fitur-fitur apa aja yang kita gunain. Nah, salah satunya adalah fitur yang kita generate ini atau kita buat, apakah akan ngaruh juga? Ternyata kalau enggak ya udah kita buang aja. Kalau ngaruh, oke, baru kita gunain. Intinya di sini kita nyari akurasi paling tinggi. Nah, mari kita praktikkan ide-ide baru kita. Mari bersatu dalam tim, tulis kode, dan bandingkan hasil kelompok dengan developer di kota lain. Sebelum ke selanjutnya, ada ditanya dulu, Rehan, untuk eh, mempersiapkan ini. Itu Sebenarnya yang mengulang nomor aja. dua tuh maksudnya apa sih? Yang bodoh tuh maksudnya? Yang mana? Yang tadi yang nomor dua. Yang ini atau yang dua ini? Yang sebelum ini. Sebelum itu. Ini? Coba deh. Yang ini atau ini? Ya, yang fitur baru. Oh, fitur baru. Fitur baru. Kemarin sebenarnya udah kita bahas sih, tapi oke. Fitur baru ya. Terangin lagi Ya, ini. itu apa sih yang bodoh tuh maksudnya gimana sih? Yang bodoh. Bodoh. Iya. Bodoh. Emang ada kata-kata bodoh? Nggak, tadi sempat bilang apa gitu. Oh, aku nggak tahu ya kalau ada kata-kata bodoh. Ini bukan bodoh. Ini aku gambar aja deh. Contoh fitur baru. Fitur itu kan sebenarnya kata simpelnya adalah kolom yang akan kita gunain. Fitur itu adalah kolom, bisa disebut kolom yang kita gunain. Nah, kemarin di kolom kita ada jenis kelamin. Ini contoh jenis kelamin. Sulit banget ya nulis pakai jenis kelamin. KLM. Kemudian di sini tanggal terakhir dibuka. Nah, kolom yang pertama jenis kelamin, kedua tanggal terakhir dibuka. Jadi di sini ada tanggal-tanggal gitu. Misalnya Rehan nih, ID-nya Rehan, jenis kelamin laki-laki, L. Kemudian dia bukanya terakhir tanggal 28 Agustus kemarin. Berarti kan kalau tanggal, kemudian kita mau buat fitur baru nih. Fitur di mana belum kolom, nambah fitur baru kolom ini yang namanya isinya adalah berapa lama orang tidak membuka membuka app-nya sampai hari ini. Jadi kalau hari ini tanggal 2, berarti berapa lama? 28, 29, 30, 31, 12. Berarti ada 6 hari. Di sini nambahin fitur. Nah, generasi fitur baru adalah dari fitur sebelumnya. Fitur sebelumnya kan tanggal terakhir app dibuka. Kemudian ini. Dan tanggal berapa lama app sudah tidak dibuka, berarti ini. 6 hari sejak tanggal terakhir sampai hari ini, yaitu tanggal 2 September. Tadi kemarin kayak kamu udah pernah nyebut ini deh. Kayak
Kayak Lasin, pernah nggak sih kamu di WhatsApp? Lasin. Di WhatsApp itu kan kalau biasanya dulu sih, terakhir melihat atau di aplikasi apa chat sebagai Lasin. Jadi dia telah melihat chat kita tuh aplikasi chat kita ini udah berapa lama. Contohnya, oh dia terakhir kemarin. Berarti kan dia membuka terakhir kemarin dan terhitung misalnya 2 hari yang lalu gitu. 2 years ago, 2 years ago dan sebagainya. Biasanya gitu. Jadi dari label lain kemudian diolah sedemikian rupa. Contohnya ini dapat deh generasi terbaru atau kolom baru untuk data kita. Oke? Ada yang tanya lagi? Ya ada. Oke, lanjut. Nah ini walaupun kita nggak punya tim, mungkin ini buat pengetahuan aja kalau gimana cara bekerja dalam tim dalam proyek ini. Nah kita di sini sebenarnya disuruh membuat tim, kemudian kita menulis kode bersama-sama dan membandingkan hasil kita dengan developer lain yang di leaderboards kemarin kalau kamu buka Kaggle ada leaderboardsnya, kamu bandingin aja hasil-hasil tim kalian dengan tim lain. Nah, kalau di tim, semua anggota tim mengambil bagian dalam penulisan kode. Karena di sini kita kelas Python, pastinya semua harus menulis kode. Ada yang menghasilkan ide, mengingat sintak dan menulis kode. Ada juga ada kapten yang harus mendistribusikan tugas ke individu lain. Jadi salah satu cara untuk membagi tim adalah membagi karena ini membuat model ya. Tadi kan sudah disinggung bahwa setiap fitur atau setiap kolom yang dipakai itu nggak nggak harus sama. Jadi mungkin dibagi-bagi juga dari setiap orang bisa menggunakan. Kamu coba pakai fitur ini, fitur ini, fitur ini. Kamu dengan fitur ini, fitur ini. Jadi setiap orang bisa menggunakan fitur yang berbeda-beda dan jumlah fitur berbeda-beda. Jadi nggak harus sama dan modelnya pun juga bisa beda. Jadi nanti antar tim juga bisa dilombain siapa model yang besar. Nah, itu nanti model yang paling bagus bisa digunain untuk dimasukin di dalam Kaggle-nya. Dan salah satunya juga eh, bisa membagi setiap bukan fitur, membagi setiap fungsi. Karena kan kadang sebenarnya kalau di model ini fungsinya sedikit sih. Jadi, nah bisa juga membuat secara fiturnya bisa fungsinya bisa dibagi-bagi ke anggota tim lain dan dirakit jadi satu. Jadi ada yang ber, berker- yang bertugas untuk bersihin data dan terus ada yang bertugas untuk menggenerate data baru, ada yang bertugas untuk memodel dan sebagainya. Jadi ada misalnya 3 orang ini fungsinya masing-masing beda dan terakhir ada orang yang harus merakit itu semua jadi satu. Nah, itu salah satu untuk bekerja dalam tim ini. Penting bangun model grup pada kumpulan data pelatih. Perlu menerapkan model untuk menguji data, untuk meriksa keakurat model terlebih dahulu perlu menggunakan versi translate ke data dan file translate. So, untuk memeriksa akuratan, oh ternyata di sini juga ternyata yang di train itu juga harus dicoba untuk fungsi train test split. Jadi ngetes sebelumnya kan kemarin ada 2 data tuh train sama tes di semua. Di train juga bisa dicoba juga pakai train test split. Kemudian untuk menguji berapa akurasinya, jadi dibagi dari trennya sendiri dibagi jadi data tes sama data data tes sama data latih, kemudian dapat akurasinya dan kemudian baru deh nanti pakai data tes juga diuji lagi.
Karena di mesin model ini juga kemungkinan ada namanya overfitting sama over underfitting. Jadi kadang data pelatihan sama data uji itu modelnya itu jomplang, nggak bisa digunain. Kadang juga bisa. Walaupun di tren data tren hasilnya bagus, ternyata pas dites dengan hasil tes hasilnya buruk. Nah itu kadangnya namanya overfitting, overtraining sorry, overtraining namanya. Jadi data latihnya itu lebih bagus daripada pengujian pada tes. Dan begitu sebaliknya, kalau data tesnya lebih bagus tapi data latihnya buruk, itu juga nggak boleh, harus sama-sama bagus semua. Oke, ada yang tanyain dulu, Rehan, untuk mempersiapkan data dan membuat tim ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oke, sekarang kita membuka Algonovanya yang kita kerjain yang nomor per satu dulu. Coba kamu buka Algonova. Oh, oh, ternyata cuma proyek. Dikit banget di Apa? Algonova. Kamu sudah Algonova? Nah, di nomor 16 itu ternyata dikit banget, nggak ada kode tugas yang di platform. Yang mana ini ya? Jadi kalau kamu udah harusnya kamu ya ini pakai data yang kemarin sih. Terus kemudian dia mau upload pakai ini kamu upload file kamu sama data kamu, dia nanti bisa aku lihat. Nah, ini gimana? Klik aja itu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kamu Hmm. pakai apa? Kamu Apa? pakai apa? Pakai web browsernya apa? Bukan Safari, Chrome. oh, Chrome. Biasanya emang Chrome agak error. Jadi nanti kalau mau upload buka pakai Safari aja. Nah, ini kemana? Harusnya nanti diklik ini, terus bisa. Oh, nggak kelihatan ya ini ya? Oh, kamu share-nya cuma di web doang. Jadi aku nggak bisa lihat. Oh, iya. Aku kira tadi nggak bisa upload gara-gara pakai Google Chrome. Nah, ini udah tuh. Nah, aku coba klik yang tadi. Ya keluar ya, pop-up buat nguploadnya. Hmm? Nggak keluar itu. Kamu klik ini nggak keluar. Yang ini. Yang mana? Nih, yang aku lingkari. Oh, gua tadi. Cuma tadi nggak apa namanya? Nggak kelihatan. Iya. Tapi ini keluar. Nah, itu. Tinggal upload, sebenarnya upload kodenya aja. Sama upload datanya. Proyek WebEdu. Kemarin WebEdu udah aku share filenya, udah aku share kode buat kamu explore-nya.
Nah, bisa. Terus ini nanti aja boleh. Nanti aja ya. Nah, boleh. Kalau kamu nanti ngerjain proyeknya. Kalau di klik yang ini, coba klik yang ini. Nomor duanya kayaknya dokumentasi buat kelas hari ini. Jadi kamu bisa melihat kelasnya apa aja. Dari yang nyiapin data, nyiapin tim. Kemudian habis ini kita akan bahas buat cara membuat tim di Kaggle di dokumentasi ini. Buat tim di Kaggle sama mengenal beberapa model baru. Kemarin kita udah pakai KNN, nanti kita akan mencoba naik bias, bukan coba sih, kita mau jelasin naik bias, SVM sama apa ya, discussion tree. Nah ini PPT yang tadi. Jadi kamu bisa baca-baca lagi, bisa explore lagi. Di sini bebas kamu isi apapun boleh kan. Soalnya ini buat masukan buat aku juga. Oh ya kalau udah klik checklist ya ini bisa kelihatan. Kalau nggak di checklist ini nggak nyimpen. Oh, oke. Kalau boleh tahu Rehan, kamu kalau di Python pengen buat apa sih? Apa? Kalau misalnya kamu dengan Python nih, pengen buat program atau aplikasi apa? Kalau boleh tahu. Aplikasinya. Oh, Hmm? itu apa namanya? Eh, bentar. Apa? Biar nanti aku bisa tahu kamu sukanya di mana. Soalnya kadang belajar itu diperluin suka juga. Nah, sukanya itu buat apa? Misalnya kamu buat aplikasi ini, nanti biar kamu Lebih nyaman ke belajarnya. Gimana? Lebih ke apa? ya kayak bikin software apa tuh pendeteksi gitu, kayak Deteksi misalnya apa? Hmm. ya kayak apa namanya, kayak misalnya ada di sistem operasinya ini gak ada fitur apa namanya, ya memindai ya file sama, ya kayak kayak dicolok back device gitu, kayak colok di HP atau di flash disk yang lagi dicolok ke laptop, terus ya ada nemukan file yang apa, misalnya tuh file yang mana ya, yang memory size-nya sama dan namanya sama dan formatnya sama, Hmm. Jadi intinya nyari file, tapi masukin file dulu gitu. kayak memindai gitu. Jadi kayak misalnya ada video apa tuh, ya video misalnya tuh video i- apa ya, Video. video apa namanya ya, kayak lagi di itulah, lagi di perjalanan gitu, ya perjalanannya menuju kemana, ke ini Jepang misalnya, ya Hmm.
Nah di API lain juga ya ada, soalnya ada yang udah dikirim yang sama ya, kayak WA-nya, ya WA apa tuh, udah di copy ke flash disk, terus HP-nya juga masih ada filenya. Jadi ya mendeteksinya ya itu apa namanya, berarti sama, lu gimana jelasinnya, aduh. Aduh. Aku masih belum paham sih, tapi nanti sebenarnya ini juga berhubungan dengan proyek. Nanti kemungkinan kita akan ada proyek. Nah, kamu explore dulu aja, kamu pingin buat apa, buat apa gitu. Nanti kalau udah tahu mau buat apa, kirim aja contohnya biar Kak Didit bisa tahu, oh Rehan pingin buat ini. Nanti bisa deh kita arahin proyek kita ke situ. Kamu mau ngisi nggak? Kalau nggak apa-apa sih. Yang ini 1, 2, 3 ini. Oke, kita balik dulu ke PPT Rehan. Hmm. Boleh stop screen. Hmm. Oke, lanjut. Diskusi hasil proyek dengan kelompok. Hasil kelompok lebih baik daripada hasil individu. Nah, kemarin kan sebenarnya kita harusnya buat yang individu, kemudian ada hasil kelompok. Bisa dibandingin juga antar masing-masing individu dan hasil dari kelompok. Eh, Kelompok seringkali kalau bekerja dengan kelompok itu seringkali meningkatkan kinerja karena itu banyak orang yang memikirkan masalah yang sama. Kemudian kita bisa saling mengingatkan kesalahan yang kita buat antar sesama. Jadi kemudian kinerja kita semakin meningkat. Bantu Anda melihat berbagai cara untuk memecahkan masalah karena ide itu kadang bisa hadir dengan cara mendiskusikan dengan teman kita atau tim kita. Jadi itu bisa kemungkinan bisa menemukan masalah, memecahkan masalahnya. Kemudian mempromosikan pengembangan komunikasi dan kemampuan untuk mendengar orang lain. Nah, salah satunya manfaat untuk bekerja dalam tim adalah dapat soft skill, yaitu soft skill dalam mengembangkan komunikasi dan menerima pendapat orang lain. Nah, itu juga bagus karena uh, hard skill contohnya kalau percuma kita bisa hard skillnya bagus, contohnya bisa ngoding dengan bagus, pelajaran bisa bagus, tapi kalau kemampuan soft skill yaitu kemampuan salah satunya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dan mendengarkan orang lain itu nggak bagus, itu juga nggak berguna karena semua proyek yang besar yang berhasil itu tidak lepas dari bekerja dengan orang lain. Bahkan setiap perusahaan pasti ada bos dan ada karyawan. Nah, di situ nggak mungkin kalau nggak ada pekerja dalam tim. Nah, hampir tidak ada satupun programmer yang tersisa yang IT. Referensi diberikan kepada kerja kelompok. Inilah sebenarnya mengapa penting untuk melakukan terampilan kerja tim. Nah, ini kata-katanya, ya, tapi intinya nggak ada programmer yang mengerjakan proyek dia sendirian, pasti berkelompok. Karena saking kompleksnya program kalau kita belajar hari ini kan kita nulis kode simpel-simpel ya. Tapi kalau kamu ada proyek yang biasanya itu nggak mungkin dikerjain sendiri. Kayak Facebook, Instagram, YouTube itu tuh pasti bahkan timnya bisa ratusan orang dalam satu tim yang mengurusi proyek-proyeknya. Jadi kerja dalam tim dalam IT itu sangat dibutuhkan. Nah, nah untuk pembahasan tim udah hari ini ada tambahan topik baru yaitu teknik eh, model baru lagi. Kita udah pakai KNN, kemudian yang
hari ini ada model baru lagi. Nah, di sini digunain untuk meningkatkan prediksi modal. Salah satu tadi untuk meningkatkan prediksi modal sebelumnya adalah pembersihan data. Itu juga berpengaruh dalam meningkatkan akurasi. Regenerasi data, regenerasi fitur, sorry, yaitu pembuatan tabel baru. Kemudian pemilihan fitur yang ingin kita buat dalam model itu juga mengaruhi prediksi kita. Dan terakhir ini kemudian adalah itu memilih model yang sesuai. Nah, salah satunya pertama adalah decision tree, bahasa Inggrisnya decision tree. Kalau ini di Indonesia sih aneh banget. Pengaplikasian pohon keputusan adalah model keputusan berdasarkan dari not dan daun. Bentuknya emang kayak pohon, ada not, terdiri not, not itu titik-titiknya, dan daun adalah hasilnya atau jawabannya. Nah, ini contoh not dan daun. Nanti not gambarnya kayak gini, krem. Kalau di sini krem dan not, daun adalah yang oranye ini. Isinya, ya contohnya ini sih. Beberapa aturan menggunakan operasi boolean. Boolean itu true and false. Solusinya ketika variabel memiliki nilai tertentu adalah daun. Banget di kata-katanya. Nah, simpelnya kayak gini. Dia hmm, kayak waterfall gitu, kayak air terjun. Jadi, apakah dia akan ke kiri atau ke kanan? Nanti hasil akhirnya ini yang di daun, ini akan hasil-hasilnya. Yang class ini kan, class 0 atau 1. Jadi, ini nggak simpel sih kalau dengan ini. Intinya adalah dia kayak menanyain kita setiap setiap not ini contohnya ini not. Jadi pertama di contohnya dia ditanyain dulu, apakah daunnya warna kuning atau hijau? Kemudian kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Tidak, berarti habis itu ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, apakah batangnya besar atau kecil? Ini ya atau tidak? Oh, kan berarti hasilnya ini. Berarti kelasnya kelas 0. Jadi dia itu kayak membagi setiap keputusan berdasarkan pertanyaan. Dan setiap note itu isinya pertanyaan, 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 pertanyaan. Tapi di sini simpelnya ada pertanyaan, tapi kalau di sini intinya data, 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 data gitu. Nah, itu hasil akhirnya nanti daun yang paling bawah sendiri, yang urutan bawah sendiri itu menghasilkan daun biasanya untuk menentukan bahwa klasifikasi ini 0 atau 1 atau resultnya iya atau tidak contohnya. Yang nggak kompleks sih kalau diterangin pakai ini. Tapi intinya dia memutuskan setiap pertanyaan berdasarkan bagan dari gambar yang digambar. Pohon yang dia gambar kayak pohon dari namanya decision tree itu kayak dari akar, batang ke daun. Dari ini akarnya, kemudian batangnya, terakhir itu daunnya. Untuk menentukan bahwa dia 0 atau 1. Karena di sini klasifikasinya cuma terdiri dari 2. Nah, ini lebih gedenya. Jadi ya pertanyaan, 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 pertanyaan sampai hasil akhir yang paling bawah. Tapi kalau nanti pas gunain modelnya, kita nggak perlu tuh awal-awal sih ya sebaiknya kita tahu sih isi dalam modelnya itu algoritma matematikanya gimana. Tapi untuk saat ini kemungkinan nggak perlu tahu cara kerjanya adalah yang penting kita tahu cara gunain di kodenya. Hmm. Membangun proyek keputusan decision tree. Konstruksi pohon keputusan adalah konstruksi rangkaian jika maka. Berarti contoh ini jika maka, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Jadi dia selalu menuju ke kotak-kotak yang selanjutnya. Pada akhirnya urutan ini harus mengarah pada jawaban yang benar dalam waktu sesingkat mungkin.
Ini kalau diimplementasiin dalam ser atau data yang bersifat titik-titik ini, pohon keputusan dengan node, pohon itu sederhana. Kalau pohonnya cuma satu node, pohon itu sangat sederhana banget. Akurasinya rendah. Area bawah dan atas berisi pohon dari dua kelas. Jadi kalau kita gambarin dari datanya, dia malah satu node simpel banget tuh. Paling gambarnya cuma kotak ini doang, dua doang. Iya atau tidak langsung, itu tuh akurasinya sangat dikit. Jadi nggak bisa memisahkan dengan baik. Nah ini kalau dua node, lebih meningkat lebih baik bandingin yang bola hijau sama merah. Area tersebut masih walaupun area berisi poin dengan kelas yang berbeda juga. Walaupun ada yang masih tumbang tindih juga. Jadi kemungkinan semakin banyak not, kemungkinan akan menghasilkan akurasi yang lebih bagus. Tapi kalau terlalu banyak banget, jadinya nanti malah ini kotak pembaginya semakin banyak. Kalau kotak pembaginya semakin banyak juga efektif juga. Misal data untuk bangun pohon diulang sehingga tingkat akurasi dapat terima dicapai. Simpelnya adalah kalau menggunakan model entry, bisa menggunakan di kodenya, kita coba terus sampai akurasinya bagus. Kita merubah notnya berapa sampai bagus. Setelah itu ada super vector mesin atau mendukung di bahasa Indonesia ini aneh banget ya. Kayak buat ada kurva sama hyperlength. Intinya itu membagi, contohnya ada dua kelas nih. Kelas yang hijau sama yang merah, hijau yang merah. Dia membagi dua kelas hijau dan nila. Jadi dia membuat tembok gitu. Simpel banget. Intinya kalau super vector mesin buat membagi dua kelas atau data jadi dua, yang hijau sama yang merah. Nah, jadi dia membuat tembok atau di sini sih garis pembatas antara merah sama yang hijau. Simpelnya itu sih super vector mesin. Aku dulu pakar vector mesin juga pas skripsiku. Jadi sedikit paham walaupun kalau diterangin lebih kompleks sebenarnya. Tapi intinya membuat garis pemisah antara data yang ingin dipisahkan. Nah, data simpel kalau ini ke garis kayak gini lebih simpel. Ini simpel. Yang lebih rumit yang nomor 3 ini agak lebih rumit lagi. Jadi dia setiap lekuannya ini benar-benar memisahkan data antara yang merah yang dan hijau. Walaupun masih ada yang di kelas yang berbeda, yang merah contoh ini dan ini kelasnya berbeda. Tapi ini lebih kompleks lagi sih garisnya untuk memisahkan. Jadi di supervisi intinya memakan kelas satu dengan kelas yang lain dengan dia membuat garis pemisah. Kemudian ada naive Bayes track. Algoritma klasifikasi yang mengasumsikan fitur-fitur tidak bergantung satu sama lain. Metodenya sederhana, efektif saat bekerja dan kumpulan data besar. Contoh satu, kumpulan data pelatihan berisi karakteristik cuaca utama, cerah, berangin, badai, dan target penerbangan. Jadi kita punya fitur cerah, berangin, dan badai, dan variabelnya adalah penerbangan. Penerbangan bagus untuk penerbangan atau enggak. Berdasarkan kondisi cuaca, perlu ditentukan apakah penerbangan yang dibatalkan dan tidak. Nah, ini pakai naive Bayes juga bisa. Naive Bayes sebenarnya probabilitas. Jadi, misalnya hari ini cerah, berarti probabilitas untuk penerbangan kan itu biasanya bagus. Tapi misalnya dalam satu hari nih, datanya lebih banyak nih. Ada cerah, berangin, kemudian cerah lagi, kemudian badai. Nah, ada 4 kombinasi nih, cerahnya 2, berangin, dan terakhir badai. Kemungkinan karena, nah berarti kemungkinan nih, misal penerbangannya ada di jam
besok gitu ya. Besok apakah akan bagus penerbangannya? Kemungkinan masih bagus karena probabilitas cerahnya lebih banyak. Jadi kita akan menghitung sebenarnya kalau naik Bayesi intinya menghitung probabilitas lebih banyak dari kumpulan probabilitas. Contohnya tadi, misalnya hari kemarin cerah, 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 dan habis itu terakhir berangin, habis itu cerah lagi. Jadi ada 5 kombinasi, 4 cerah dan 1 berangin. Oh berarti karena probabilitas cerahnya lebih banyak, kemungkinan penerbangannya lebih bagus, bakal bisa terlaksana. Jadi kalau naik Bayesi itu menghitung jumlah probabilitas, bobot probabilitas. Semakin probabilitas untuk menerbang itu lebih bagus, contohnya di sini, berarti oke, berarti naik Bayes aku rekomendasikan model model dengan bukan model ya, merekomendasiin hari tersebut diprediksi bisa. Intinya dia kumpulan dari probabilitas. Kalau probabilitasnya kumpulan probabilitasnya buruk, misalnya minggu kemarin itu atau hari kemarin itu berangin badai, kemudian berangin cerahnya bentar banget, kemudian berangin lagi, oh berarti prediksi selanjutnya juga berasal kumpulan itu karena probabilitas untuk cerahnya dikit dan probabilitas untuk nggak cerah dan berangin dan berbadainya lebih banyak, teman akan menghitung dengan kesimpulan bahwa berarti besok tidak ada penerbangan karena menghitung kemunculan data yang lebih banyak atau lebih sedikit. Semakin kemunculan data yang diharapkan semakin banyak, kemungkinan prediksi selanjutnya juga bakal sering seperti itu. Nah, terakhir nih ini sih. Di pembelajaran mesin harusnya di ini awal sih. Pembelajaran mesin itu sebenarnya ada dua intinya. Yang diawasi sama tanpa pengawasan. Supervised learning sama unsupervised learning. Kalau supervised learning itu tuh ada targetnya. Contohnya ya atau tidak atau kemudian beli atau tidak. Intinya hasil akhirnya tahu. Kalau di data tabelnya itu hasilnya tahu. Tapi kalau unsupervised learning kita tidak punya variabel target. Walaupun ini nggak simpel sih terakhir. Variabel target tahu ya. Intinya kita tahu yang resultnya itu tahu 0 atau 1 kan ya. Tapi kalau yang di unsupervised learning kita nggak ada target. Jadi kumpulannya cuma data doang. Kumpulannya cuma data doang. Kemudian, eh, nah pertanyaan adalah kalau tidak ada target, contohnya apa? Nah ini, kalau yang supervised learning itu biasanya untuk klasifikasi. Jadi ya atau tidak, beli atau tidak. Tapi yang unsupervised learning biasanya untuk regresi. Lebih untuk memprediksi data selanjutnya. Misalnya ada data nih, data tinggi badan anak SMA tahun 2023. Kemungkinan nih diprediksi lagi rata-ratanya bakal contoh rata-rata di tahun 2023 adalah 168. Kemungkinan di 2024 diprediksi rata-ratanya 160, nggak terlalu jauh ternyata 169. Jadi di sini di unsupervised learning itu bukan untuk klasifikasi, contohnya buat regresi. Nanti kalau kamu kuliah ambil penelitian pasti pakai yang regresi kalau ada data numerik. Dia akan memprediksi data selanjutnya. Bukan memprediksi hasil aplikasi pembagian data, tapi memprediksi data selanjutnya yang akan kemungkinan akan muncul. Contohnya tadi rata-rata tinggi badan SMA 2023 sama eh, tahun depannya yaitu 2024 yang sebenarnya belum ada, contohnya belum diketahui rata-ratanya tapi bisa diprediksi dengan regresi. Jenis terakhir nggak sih ini?
Oh iya, terakhir. Jenis masalah yang dipecahkan tanpa guru. Unsupervised tanpa guru. Kok- Nah, ini ya unsupervised learning. Oh, I see. Sorry, sorry. Ini unsupervised yang tanpa guru ini unsupervised learning tanpa pengawasan. Ini contohnya ini nih. Ya, contohnya ini yang unsupervised learning, contohnya ini. Yang regresi tadi ternyata aku sorry masih salah. Yang regresi tadi sebenarnya masih supervised learning, sebenarnya memprediksi data selanjutnya masih supervised learning. Jadi yang dua ini, yang tanpa pengawasan atau unsupervised learning, yaitu mengelompokkan asosiasi. Jadi kayak kita nggak tahu kategori yang apa aja. Bisa ada data, datanya kita data dengan kolom-kolom tertentu. Kita nggak tahu ini bisa dikelompokin atau enggak. Dan kita bisa mengkelompokkannya berdasarkan ternyata bisa dikelompokin. Dan pengelompokannya berdasarkan data yang kita punya. Walaupun kita nggak punya kategori yang spesifik untuk mengelompokkannya. Tapi kita punya pengelompokan dari data tersebut. Ini sangat sulit mencari contohnya di dunia ini. Karena semua hal di dunia ini kalau kita kelompokin kan mesti ada kategorinya ya. Nah di sini tuh nggak ada kategorinya. Tapi kita bisa mengkelompokkannya berdasarkan datanya. Contohnya, oke, misalnya ada anak, misalnya pas kamu kuliah nih kan, kuliahnya bebas nih. Terus kita punya data jenis baju yang mereka pakai gitu. Terus kita bisa mengelompokkan gitu. Mengelompokkan ada yang pakai baju kaos, ada yang polo shirt, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai jaket, dan itu bisa dikelompokin ternyata. Nah itu kelompokannya nggak, awalnya kita nggak tahu pakai baju apa, tapi ternyata bisa dikelompokin berdasarkan baju yang mereka pakai. Jadi kita nggak perlu ngelis bajunya apa aja berdasarkan datanya, karena datanya kan banyak kan ya, jenis-jenis baju yang mereka pakai. Nah itu nanti bisa dikelompokin. Ternyata oh orang pakai ini, pakai ini, pakai ini. Mirip sih sama klasifikasi, tapi ini dengan kita tidak tahu sebelumnya mereka pakai baju apa aja. Jadi kayak secara otomatis model kita membagi datanya berdasarkan data yang tersedia. Contohnya tadi yang pakai baju anak kampus tadi. Kemudian ada asosiasi juga, agak membingungkan ya asosiasi sih ya. Kita perlu menemukan pola data dan membuat rekomendasi. Ini kayaknya nggak dulu. Ini ini kayaknya nggak. Yang penting kekelompokan ini dulu. Asosiasi aku belum paham banget. Jadi bisa kita lompatin dulu. Karena ini bahkan aku belum pernah menemukan asosiasi ini. Belum pernah pakai sih aku. Jadi kayaknya nggak dulu. Yang asosiasi. Wah, nah ini ada contoh. Oh, asosiasi. Kalau pakai contoh mungkin masuk akal ya. Rekomendasi dalam rancang toko online berdasarkan analisis produk yang paling sering dibeli bersama. Hmm. Jadi ini turunan sih sebenarnya. Turunan dari eh, produk yang sering dibeli. Jadi contoh rekomendasi. Paham, paham, paham. Oke, oh maksudnya asosiasi itu. Contohnya adalah rekomendasi. Contohnya kamu kalau membuka Shopee, itu kalau kamu buka pertama, kamu tiba-tiba di layar pertama ditawarin membeli ini, membeli ini. Nah, kamu awalnya nggak nyari, tapi ternyata direkomendasiin di layar kamu beli sesuatu ini, mau barang ini. Dan itu rekomendasinya berdasarkan histori dari data yang pembelian kamu sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Oh, berarti ini sebenarnya turunan dari data yang ada sebelumnya. Jadi data sebelumnya dicatat,
kemudian polanya diambil. Nah, pola yang diambil ini dimasukin ke baru untuk mengetahui bahwa rekomendasi apa yang bisa kita jual untuk personalize orang tersebut berdasarkan produk yang mereka beli. Oke, ini yang terakhir produk buku sih dari Pedro Domingos. Oke, udah nih. Nah, selanjutnya kita bakal mengembangkan game 3D habis ini. Udah selesai. Ada yang tanyain dulu, Ren? Untuk kelas hari ini, untuk tambah model ini dari Dickinson Tree, Super Vector Mesin, kemudian Naive Bayes, dan sebagainya, sama jenis-jenis pembelajaran mesin, unsupervised, sama supervised learning. Oh ya, kalau kuliah tuh biasanya ini nggak sih, apa Ya, namanya, itu yang langsung tugasnya tuh biasanya kebanyakan tim atau ada individu kalau kuliah, ya. banyak kalau tugas besar tim, tapi kalau tugas Tugasnya kayak kayak sehari-hari berarti individu ya. dari individu. Tapi kalau mingguan itu biasanya tim. Oh, mingguan tim ya. Oh, kayak Hmm. berkelompok sama siapa gitu ya. Hmm. Itu biasanya kalau mahasiswa disuruh bebas, kamu milih timnya sendiri bebas. Jadi dosen kadang nggak peduli timmu Oh, siapa aja, tim. Oh, iya. nyari sendiri karena kuliah itu yang diminta itu adalah kemandirian kan. Jadi kadang dosen nggak peduli mau nyari tim berapa, yang penting dia cuma ngasih syarat tim terdiri dari 5 orang, 3 orang dan sekitarnya. Nah itu biasanya gitu. Biasanya proyek-proyek yang besar. Kalau proyek tugas-tugas yang bersifat teks atau tugas yang bersifat dari buku itu biasanya individu sih. Walaupun sebenarnya tugas kuliah itu sebenarnya walaupun di individu kita boleh loh ngerjain bareng sama teman. Karena ya belajar bareng itu pada kenyataannya kita menanyakan tugas kita ke teman kita daripada menanyakan tugas kita ke dosen kita. Karena dosen kita kadang sulit banget untuk ditanyain, tapi teman kita selalu untuk kita bertanya dan minta bantuan. Jadi tugas individu dan tugas tim kadang nggak ada bedanya. Karena bakal kita akan sering kerja bareng. Ngerjain tugas individu kadang di kos temen, ya kita ngerjain di tempat ini ya bareng-bareng biasanya gitu. Serunya itu sih kuliah. Oh, Kita nggak serunya pernah gitu. kita nggak pernah sendirian kalau kuliah. Asalkan jangan anu ya, harus jangan introvert banget ya. Jadi harus berani buka ke teman-temannya. Bukan diskusi gitu ya. Hmm, buka diskusi atau enggak nimbrung aja. Ya, Nah, kalau dosen di- tuh biasanya ini ya, dia cuma penilaian aja ya. apa? Ya, jadinya gitu ya. Ini dosennya nggak jawab biasanya tuh maksudnya gimana sih? Jadi kayak nanya ke teman. Jadi gini misalnya, kan sebenarnya kalau tugas kuliah itu kan PR kan ya. Itu tuh kadang kita boleh nanya sama dosen, Pak ini caranya gimana ya? Saya kurang mengerti contoh gitu. Tapi Ya, kan nggak mungkin bisa kita menghubungi dosen kita selalu. Biasanya cuma ada di kelas doang bisa kita tanyain. Pas nggak ada di kelas nggak bisa. Sulit. Kenyataannya sulit. Walaupun sebenarnya idealnya harusnya bisa ya via chat, via email. Kalau via chat atau email, bahasnya lama. Nah, biasanya kalau tugas individu itu kan waktunya singkat ya. Tugasnya kan nggak banyak, nggak sedikit kita kalau kuliah. Tugasnya banyak. Nah, maka dari itu seringkali kita tuh berkelompok ngerjain bareng tugas individu kita masing-masing. Nah, di situ kita bebas deh, boleh bertanya, boleh main teman. Nah, di situ soft skillnya sebenarnya di situ sih, yaitu belajar bersosialisasi dengan teman, berkomunikasi, dan saling membantu. Jadi saran aku kalau besok kamu kuliah, nyari teman yang banyak, nyari teman yang bagus, karena kuliah itu nggak harus sendirian, bisa dikerjain rame.
Jadi nggak harus kerja tim, individu pun boleh bekerja sama dengan temannya. Saling. Oke, ada yang ditanyain dulu untuk Oh ya, kelas hari ini? ini ke tentang kuliah ya, boleh ya? Boleh nggak? Apa? Boleh, boleh. Ya itu maksudnya apa tuh yang kuliah tuh ya kayak di kelas di sekolah tuh temannya sama ya pas tiap minggunya. Tapi kuliah itu maksudnya gimana sih? Pas tiap pertemuannya temannya beda. Ada yang online, ada yang itu ya, ada yang tatap muka ya, maksudnya gitu kan? Em, Atau kalau di kalau kelasnya di kayak di rolling gitu ya, yang murid ini bla bla bla. Mahasiswa gini, itu sebenarnya kalau kamu masuk awal-awal di tahun pertama, di tahun kedua, kamu dibagiin jadi dua kelas. Jadi teman kamu bakal sama terus. 1 tahun, 2 tahun itu kelasnya bakal punya kayak kelas SMA lah. kayak nggak sekelas lagi gitu ya pas siap semesternya. Kalau di tahun pertama sama tahun kedua bakal sekelas terus. Karena SKS-nya sama, yang diambil sama, itu yang awal sama. Tapi ketika nanti biasanya di tahun ketiga dan tahun keempat, teman-teman kamu bisa beda. Karena kamu ambilnya bukan per kelas, SKS-nya beda, tapi kamu ambilnya per mata mata kuliah. Jadi kalau mata kuliah A gitu kan, yang ambil 50 anak gitu. Berarti kemungkinan 50 anak ini jadi temanmu di kelas. Tapi kalau yang kuliah A ini nggak ada yang nggak ambil, contohnya ambilnya kapan gitu di tahun yang berbeda. Kalau nggak diambil ya udah beda. Jadi pembagiannya per mata kuliah. Oh. Jadi kalau SMA kita dikasih kurikulum, kamu harus belajar ini semua sama. Kalau di kuliah di semester 3 dan 4, kamu dibebasin untuk mengambil mata kuliah apapun. Sebenarnya pada akhirnya kita belum ambil semua, tapi karena IPK sih. Kalau IPK kamu tinggi, kamu bisa ambil banyak. Jadi kamu bisa ambil kelas banyak. Nah, di semester 3 dan 4 biasanya kamu dikelompokin dalam satu kelas itu berdasarkan berdasarkan kelas yang sama yang diambil. Kalau kamu kamu dan temanmu misalnya ambil kelasnya sama terus, ambil mata kuliah yang sama terus, kemungkinan sama terus. Tapi kalau ambil kelas yang berbeda dan nggak ada bersinggungan kelas yang sama, kemungkinan kamu nggak bakal sekelas. Jadi contohnya kamu ambil kelas matematika tuh. Terus teman kamu nggak ambil di tahun itu nggak ambil kelas matematika, kamu nggak bakal ketemu. Jadi di semester 3 dan 4 biasanya kelasnya akan berbeda. Setiap harinya berbeda, setiap mata kuliahnya berbeda. Kadang bisa sama kakak kelas, bisa sama adik kelas, dan seterusnya. Kalau di semester 1 sampai 2 kamu kayak kayak SMA, masih punya kelas. Jadi bareng-bareng terus. Oh, kalau di awal tahun temanmu sekelas itu, kemungkinan nanti ke tahun kedua masih sama. Baru deh di tahun ketiga bisa berubah-berubah, acak gitu. Jadi ya kemampuan bersosialisasi dia sangat penting. Karena kamu selain soft skill itu adalah eh, banyak bantuan sih dari teman. Karena tugasnya itu kadang nggak bisa diselesaikan sendiri. Walaupun individu ya, lebih menyenangkan dikerjain bareng-bareng. Gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Ini ya, nah, kalau yes tuh, oh ya kalau boleh tahu kakak pernah kuliah di mana? Apa tuh latar belakang histori pendidikannya? Oh, kuliahku di teknik fisika di UGM. Oh, fisika. Teknik tapi. Terus kuliah di UGM di Jogja. Oh, UGM. Mm-mm. Oh, Kamu mau pengen kuliah di mana kalau boleh tahu, Ren? Cita-cita kamu mau di mana? Mau di luar negeri atau dalam negeri? hmm, sih. Ya Hmm? ada Apa? dalam negeri. Dalam negeri. Mau jurusan apa? Kalau boleh tahu. Ya apa ya? Ya itu saya ngambil
informatika gitu. Wow, keren. Informatika banyak sih. Ya, tapi kalau saya dengar itu apa namanya? Ini kayak bukan bukan itu sih. Ya yang Amazon tuh dia ya itulah dunia. Ya pekerjaannya dia pernah ambil kuliah ini bakal tergantikan. Ya Iya, kayak katanya orang. Amazon tuh, Hmm, Amazon dia PHK berapa karyawan tuh. iya Terus benar. diganti Jeff, AI. Jeff, Jeff Bos. Dia bilang informatika ya bakal hilang jadi software engineer bakal hilang diganti robot kan. Hmm. Tapi pertama, for your information, PHK yang terjadi di perusahaan gede itu bukan bilang kalau dibilang AI gantikan karena AI itu enggak. Sebenarnya itu PHK itu terjadi karena di pas pandemi mereka itu rekrut pegawai terlalu banyak. Nah, alasannya kenapa AI digunain, alasan kenapa PHK karena AI, karena mereka juga punya perusahaannya kan mesti menjual AI kan. Nah, mereka tuh butuh investor untuk mengambil dana mereka biar dana. Nah, investor itu di biar dapat dana gede dia membesar-besarkan AI bahwa oh AI akan mengganti software engineer bla 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 bla. Sebenarnya dalam kenyataan kalau kamu tahu banyak programmer yang itu AI saat ini sih nggak belum bisa menggantikan sepenuhnya. Mereka masih digunain untuk membantu. Karena jujur, misalnya nih aku buat kode AI ya. Kalau kode yang simple, yang algoritma ini, mesti kalau di kelas algoritma, Algonova ini simple bisa aja sih. Tapi kalau proyek yang aplikasi gede, misalnya aku suruh AI nih, nggak bisa. Mereka ngasih kode kita, ketika kita jalanin, nggak bisa, isinya bug. Jadi kita harus benar-benar itu memperbaiki bug kita. Bug tahu kan ya, error dalam kode. Jadi kemampuan software engineer sebenarnya masih digunain, diperluin. Karena pada akhirnya nanti kalau misalnya udah LL kecerdasan buatan itu benar-benar pintar, mereka juga masih butuh pilot yang istilahnya pilot. Contohnya kamu misalnya pilot aja ya, itu kalau pesawat ada autopilot kan, Hmm. autopilot. Tapi masih diperluin pilot di situ. Dan Iya. saat terbang dan saat mendarat itu masih dibutuhin pilot. Kemudian saat turbulen dan sebagainya masih dibutuhin pilot. Jadi saat ini ya masih jadi alat bantu untuk menulis kode. Karena kalau nulis kode itu nggak nggak hanya cukup kamu nulis membuat program itu nggak hanya cukup kamu nulis, tapi di situ juga kamu harus menjadi arsitektur. Karena di satu aplikasi ini nggak mungkin kamu menggunakan itu bahasa pemrograman, kemudian teknologinya itu banyak banget. Kamu kalau tahu kamu benar-benar kamu masuk informatika, kamu bakal kaget loh, banyak banget ya. Ternyata dalam satu aplikasi itu bahasanya bisa bermacam-macam. Kemudian arsitektur namanya arsitekturnya juga bisa beda. Jadi kalau kayak membuat bangunan itu ada arsitek, ada sipilnya kan. Nah, itu di programnya juga bisa. Juga ada. Kita harus menentuin kita mau bahasa apa, kemudian harus gimana flow-nya, kemudian ditatanya seperti apa. Jadi mungkin kalau kecerdasan buatan bisa memutarkan kode, tapi yang merakit kodenya itu juga kita juga. Karena kan mereka juga permintaan kita. Jadi kecerdasan buatan saat ini sebagai alat untuk mempercepat aja sih. Belum benar-benar menggantikan software engineer. Kalau benar-benar mau coba kamu klik aja eh, lowongan gitu. Walaupun itu Amazon itu dia memecat beberapa PHK karyawannya. Kalau kamu buka lowongan di perusahaan-perusahaan yang PHK itu, mereka masih mencari software engineer, front end, back end engineer itu masih dicari. Jadi ya PHK yang terjadi sebenarnya digoreng aja sih untuk membuang kebanyakan orang saat pandemi kemarin. Mereka butuh-butuh saat ini butuh-butuh efisiensi banget. Lagi krisis ekonomi juga kan, gitu. Saat ini belum benar-benar bisa menggantikan. Kalau software engineer benar-benar bisa diganti 100%,
Ya, kerjaan apa lagi yang nggak bisa digantiin? Karena sebenarnya kompleks banget. Nggak muluk membuat kode, tapi mengatur kodenya itu juga diperlukan. Sering menemukan error dalam kode. Jadi masih butuh manusia. Itu sih pendapatku. Oke, ada yang tanya lagi? Hmm. Ini nah ya yang ini ada nggak sih yang kayak ya teman-teman kuliah atau mahasiswa ya, Hmm. masih aktif apa tuh kayak kayak di anak akademik itu kayak klub apa sih ya kayak basket misal atau Hmm. ada organisasi apa tuh misal kalau ada sepak bola di sana. UKM. Oh yang ya Namanya UKM kegiatan mas ya. itu Kenapa? kebanyakan masih aktif atau sedikit Siapa? ya di perkuliahan gitu. Hmm, pertama kuliah itu begini, aku nggak tahu ya, tergantung orangnya ya sebenarnya. Ada orang yang namanya kupu-kupu, kuliah pulang kuliah. Jadi dia kuliah, habis itu pulang, Tuh, kuliah itu ada. Ada namanya kuliah kura-kura, kuliah rapat. Jadi kuliah, habis itu rapat, rapat BEM atau politik BEM gitu. Ada juga selain kuliah rapat, kuliah pulang, ada juga kuliah olahraga. Jadi tergantung orangnya sih kan. oh, Sebenarnya pada nyatanya anak kuliah itu belajarnya cuma saat mau ya kalau ya pengalaman aku sih sama teman-temanku aku ya nggak semua nggak rajin sih aku biasanya kuliah itu cuma belajarnya saat ngerjain tugas dan tuh, pas mau ujian doang selain itu sebenarnya banyak waktu kosong. Nah waktu kosong itu banyak beda orang beda-beda, ada yang waktu kosongnya diisi dengan belajar mengulang pelajaran, ada yang kosongnya diisi UKM dan sebagainya, ada yang ikut BEM juga. Sebenarnya kalau kamu kuliah lebih banyak slow-nya karena kamu bebas 24 jam, kamu dibebasin mau ngapain aja. Bisa kalau kamu di luar kota ya. Jadi kadang kuliah jam 7 pulangnya jam 11 malam. loh. Ya, ya karena habis kuliah misalnya jam sekolah jam 4 nih. Habis itu kamu ada eskul, eskul basket sampai jam 7 malam. Habis jam 7 malam ada rapat BEM, kamu ikut BEM sampai jam 10 malam. Habis 10 sampai 11 nongkrong sama temen. Selesai, pulang deh. Tuh, Itu bener-bener sibuknya itu lebih banyak di luar kuliah sebenarnya. iya sih. Nah, kayak Karena kuliah nih ya basket ya dari SMA ada yang itu nggak ada yang hmm, pengalaman masih aktif gitu nggak di kuliahnya. masih aktif banget, Oh, masih ada ya. masih banget. Hmm. Asalkan jangan ambil jurusan yang sibuk ya, contohnya kedokteran, itu nggak bakal nemu. Nggak Walaupun bakal nemunya sulit, yang sibuk-sibuk kayak kedokteran itu sulit karena dia bener-bener fokus di kedokteran. Tapi naik jurusan-jurusan kayak informatika, manajemen itu masih slow lah, masih banyak waktu luang. kalau emang paling sibuk kedokteran ya. Terus Iya, apa kedokteran. gitu. Kedokteran nggak ada yang lain kayak kedokteran doang. Karena Oh, prakteknya banyak kan mereka. Dan iya. mereka Ya kan berdasar. ya kakak yang cewek tuh lagi sekarang kok itu nggak Hmm. seberapa sibuknya. Terus Oh yang kakak bukunya sampai banyak buku kedokteran nih. kamu koas. Apa? Kakak kamu koas. Iya, Kedokteran umum. ya masih umum. Nanti mau ambil spesialis. Oh, oke. Oh, Dengar. nah iya ya kan. Itu juga sibuk kan dia. Lain kedokteran masih slow. Asalkan Kayak perminyakan gimana tuh ceritanya? kalau perminyakan slow juga itu malah nanti kamu banyak nongkrong tuh keperminyakan anak-anaknya sering kongko-kongko. Hongkong apa tuh? Nongkrong-nongkrong santai aja sih Oh, keperminyakan. terus ya main game sampai teriak-teriak. Ya itu. Selain kedokteran bebas. Itu nyenengin. Banyak peluangnya kalau selain dokteran ya. Dokteran doang yang sibuk. Nah, kayak farmasi, Farmasi mah so-so nggak terlalu sibuk banget. cuma Kalau ini yang mempraktekkan obat gitu ya. hmm, paling bikin laporan tugasnya doang, bikin ribet. Itu pun bisa disambian. Misalnya kamu buat laporan itu sambil nongkrong sama temen ngobrol juga boleh. Tapi kalau dokter ya mereka harus menghafal menghafal menghafal. Itu belajar sampai
ingat semua, jadi nggak punya waktu kadang. Selain Pantesan itu kalau sekolah mah apa ya? Karena masih usia anak-anak, jadinya ada yang suka diskriminasi. Dia ah, kayak kayak lagi apa namanya? Lagi pada fokus ngomongin ini, terus tiba-tiba ya pelajaran juga tapi gak nyambung. Nah itulah diskriminasi itu. Ya hmm, tiba-tiba ya dia marah soalnya gak nyambung pelajarannya. Ya padahal lagi ngomongnya pelajaran ini juga kayak misalnya biologi. Nah ya ini ya biologi gitu. ya bisa gitu sih, karena benar-benar stres kan. Oh itu mas stres ya. Oh mirip ya. Mm-mm. Jadi Ya kayak jadi stres banget, jadi terus akhirnya jadi marah-marahan terus gitu. walah gitu. Tuh. Jadi kalau kamu ambil jurusan selain kedokteran, kalau kamu punya hobi basket, apapun itu masih bisa disalurin. Hmm. Asal ajak aja sih. Jangan terlalu over di UKM atau di BEM, jangan terlalu over. Di seperlunya aja. Sama nyari temen yang seimbang. Temen yang akademik dan temen yang di luar akademik. Gitu sih. Terus ini denger yang UKM tuh yang organisasi biasanya katanya semester 5 udah mulai apa 6 udah Iya, mulai itu ya udah udah mulai mulai udah nggak ikut lagi. apa gitu udah sibuk ya. Eh, bisa bilang sibuk sih. Walaupun sebenarnya kuliah itu nggak sibuk kalau kamu bijak ya. Biasanya mereka tuh kalau 6 itu udah mulai nyusun skripsi. Jadi nyusun skripsinya kan nyari datanya itu kan ribet ya. Perlu waktu yang banyak. Nah, biasanya mereka fokusnya ke situ. Jadi udah UKM-nya ditinggalin. Karena kalau udah terlalu tua, regenerasinya kan juga banyak ya. Ya adik-adiknya udah naik, jadi diganti. Dan itu Oh, pilihan sih. Ada yang hmm, sampai semester 8 juga masih ekskul UKM juga gak apa-apa. Oke, oke deh ada yang tanya lagi apa udah? udah Oke, kalau sudah aku tutup kelas hari ini. Semoga lancar untuk kelasnya, sekolahnya ke depannya dan semoga lancar dapat kuliahnya. hmm, Intinya explore aja dulu mau jurusan apa, kamu cocoknya apa karena jurusan itu cocok-cocokan. Terus have fun aja di SMA karena masa-masa yang paling menyenangkan sih. Karena nanti kalau pas kamu kuliah bakal kangen SMA. Oke, kalau sudah cukup sekian. Mohon maaf ada salah kata dan sebagainya. Bye bye Rehan. ya Makasih.